Puji Tuhan, kita telah membaca seluruh sejarah dari kerajaan Israel dan Yehuda. Beberapa raja terakhir yang telah kita baca yaitu mengenai Raja Yosia, seorang raja yang muncul di tengah-tengah kehancuran orang-orang Israel. Dikatakan di pasal 34 ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bahkan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ia berumur 8 tahun waktu diangkat menjadi raja, dan ia memperbaiki segala yang tidak dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Yosia seperti Raja Hizkia mengembalikan orang-orang Israel untuk beribadah kepada Allah. Dia kembali membuka semua rumah Tuhan, sekaligus memperbaiki. Dan pasal 35 yang kita baca tadi, Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar. Ia melakukan ibadah dan membawa seluruh orang-orang Yehuda kembali beribadah kepada Tuhan. Tapi saudara melihat, walaupun kondisi dengan apa yang kita perhatikan di pasal 35 ayat yang ke-19, Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintahan Yosia. Orang Israel hadir untuk merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Ayat 18, Paskah semacam itu tidak pernah dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Ia membawa orang Israel, tidak membawa cuma dirinya, tapi orang-orang Israel dibawa untuk datang beribadah dan mencari Allah dengan sebenar-benarnya. Pertanyaan pada pasal 35 ayat yang ke-22. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang. Ia tidak mengindahkan kata-kata nego yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megiddo. Satu kata yang kita baca di sejarah Yosia yang baik, mengapa ia harus menyamar? Sekali lagi kita memperhatikan gagalnya Yosia menjadi raja yang mempersiapkan diri dengan tepat sampai akhir. Kalau kita baca tadi, saya berpikir, apa yang salah dengan Yosia? Semua yang dia lakukan dalam masa pemerintahannya baik dan benar. Nyaris kita tidak temukan satu kesalahan yang dibuat oleh Raja Yosia. Cuma kata ini yang kita baca di ayat yang ke-22. Mengapa ia harus menyamar? Kata menyamar adalah tidak berlaku dengan sebenarnya. Raja Yerobeam
sama, yang menyamar. Karena ia bertentangan dengan Nabi Abiya. Itu akhir hidup Yerobeam. Tidak menampilkan pribadi yang sebenarnya. Kenapa dia mesti menyamar? Raja Ahab berperang dan ia berkata kepada besannya Raja Yosafat, kamu pakai pakaianku, aku pakai pakaianmu. Untuk apa menyamar? Dan kita perhatikan dalam peperangan itu, anak panah diarahkan bukan kepada Yosafat. Tadinya Raja Yosafat dikepung. Masih ingat cerita itu ya? Coba kita lihat sebentar di dalam kitab Raja-Raja. Raja Yosafat, kita perhatikan sebentar. Besan dari Raja Ahab 22, 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 30. Silakan yang dapat boleh baca 1 Raja-Raja 22 ayat 30. Siapa lagi? 31. Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan seretanya, 32 orang banyaknya. Demikian, janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Iya, 32. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat. Mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Iya, 33. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Ya, Raja Ahab berkata kepada besannya, kamu pakai pakaianku ya. Ini bukan pakaian sembarang, ini pakaian raja. Yosafat bukan rakyat jelata, Yosafat pun raja. Tapi ketika mereka sepakat untuk menukar pakaian, Ahab tahu dia akan berhadapan dengan peperangan yang akan mungkin saja mematikan dia. Dengan licik, dia membujuk besannya untuk tukar pakaian. Dan benar, orang sedang mengejar Raja Israel. Bersyukur bahwa Raja Yosafat adalah Raja Yehuda yang takut akan Tuhan. Hingga ketika dikepung dengan 32 panglima dari pasukan Aram, Allah yang membuka kepungan itu. Ketika Yosafat berteriak, maka undurlah 32 perwira itu. Salah, ini bukan Raja Israel, ini bukan Raja Ahab.
dia mulai berteriak kepada Tuhan, dan Allah begitu cepat ulurkan tangan untuk menyelamatkan Raja Yosafat. Bagaimana dengan Raja Ahab? Ayat 34. Ayat 34, siapa lagi? Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jiranya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari peterma sebab aku sudah luka." Ya, mereka dengan sembarangan untuk lepaskan panah, dengan sembarangan, tapi tidak sembarangan di hadapan Allah. Allah pegang salah satu panah dan Allah buat Ahab terluka, walaupun dia sudah pakai pakaian Yosafat. Aneh, itu panah bisa terkena di sambungan baju sirahnya. Sambungan baju sirah, antara baju sirah dengan pakaiannya itu tidak seberapa. Kata sambungan itu tidak seberapa. Daerah tubuh yang jarang terkena, terluka. Ahab menyamar, Yerobeam menyamar, Yosia menyamar. Apa bedanya? Allah tidak suka kita tidak tampil di hadapan Allah dengan menyamar. Allah mau kita apa adanya. Amin. Allah mau kita jujur di hadapan Allah. Ini aku Tuhan, apa adanya. Catatan yang baik dari Yosia habis, tidak diperhitungkan Allah, karena pada langkah terakhir Yosia menyamar. Sayang sekali. Untuk apa dia tampil dengan menyamar? Dunia sedang menunggu saudara dan saya sebagai anak-anak kerajaan Allah yang hidup berbeda dengan apa yang dunia lihat. Kita bukan manusia aneh yang berbeda dengan manusia lain, sama. Kita makan apa yang ada sama dengan orang lain. Kita hidup sama, tidak berbeda. Kita tidak mempunyai satu kompleks perumahan yang terisolir karena tidak mau campur dengan orang dunia, tidak. Sekarang ada perkampungan Muslim itu di depan Al-Azhar, itu ada perumahan perkampungan Muslim. Cari orang Kristen kalau ada di situ, orang yang buta huruf itu. Barangkali ketika beli rumah nggak baca itu tulisan. Kita bukan hidup di satu alam, di satu tempat, di satu perkampungan Kristen Bulak Serai, enggak. Kita hidup di alam yang bebas sama. Tapi dunia bisa lihat kita berbeda. Karena ada Kristus di dalam kita. Tidak ada kehendak Allah kita kumpul di satu perkampungan yang sama. Barangkali kalau nanti entah abad yang mana Bulak Serai punya pulau sendiri atau punya negara sendiri, kita nggak tahu. Barangkali aja bisa kejadian begitu. Kita berada di satu perkampungan Bulak Serai, mau cari siapa aja di situ ada. Tapi Allah tidak condong untuk membuat kita seperti itu. Karena satu kalimat di dalam doa Yesus, aku tidak minta engkau ambil mereka dari dunia. Kenapa? Supaya mereka jadi satu perbedaan.
kita menjadi sebuah perbedaan. Sementara orang lain hidup dengan cara mereka, kita hidup dengan cara firman Allah. Sementara orang lain dengan mata pencarian yang perlu ditambahkan dengan cara-cara campuran haram dan halal, main, hantam, pokoknya duit. Kita dengan takut akan Allah berusaha untuk tetap hidup dengan ayapan yang disediakan Allah. Tidak makan seperti Daniel berkeputusan. Daniel menetapkan hati walaupun tinggal di istana raja, walaupun ada di negeri Babel, walaupun menjadi perdana menteri yang duduk di samping raja, tetapi Daniel bisa menjaga diri untuk tidak makan makanan raja tanpa menimbulkan murka raja. Dia berpesan kepada Aspenas, salah seorang yang menjadi pelayan istana, untuk memberi makan. Jangan berikan aku ayapan raja, tapi berikan aku sayur-sayuran dan buah-buahan. Daniel menetapkan diri, walaupun tinggal di istana, dia tinggal di istana bersama dengan raja karena dia perdana menteri. Tetapi Daniel berketetapan, nggak ada kalimat enggak enak lagi sungkan duduk di samping raja, nanti kalau nggak makan makanan raja nanti aduh bagaimana. Aspenas ingatkan, nggak mungkin Tuhan, karena Tuhan berada di meja yang sama dengan raja. Kalau di meja yang lain barangkali saya masih bisa tolong, tapi Tuhan ada di meja raja. Kalau saya tidak berikan makanan seperti makanan raja, waduh, saya yang kena marah nanti. Begitu dijaga gizi yang ada, makan di meja raja, harus makan ini, harus makan ini, harus daging ini, harus ditambah dengan anggur-anggur yang memabukkan seperti yang diminum oleh Raja Ahasverus, Raja Babel. Dia harus makan bersama, dia harus makan sehidangan. Bagaimana aku bisa tidak memberi makan atau memberi makanan yang berbeda? Dan dia berkata tidak. Kenapa? Nanti Tuhan kelihatan berbeda. Nanti Tuhan akan kelihatan kurang semangat, karena gizi dari makanan raja telah disiapkan begitu rupa, diatur, dihitung, ditimbang. Tapi Daniel berkata, cobalah 10 hari, lalu bedakan antara aku dengan yang lain. Daniel gak perlu menyamar. Daniel tidak pernah tampil dengan tampilan yang berbeda dari yang sebenarnya. Petrus di tengah-tengah orang Yahudi, Petrus tidak tampil sebagai Petrus, tapi dia berlaku dengan munafik. Dia duduk dalam perhimpunan orang-orang Yahudi, makan makanan apa saja yang boleh. Paulus datang dan Paulus melihat Petrus, loh kok duduk dengan orang-orang tak bersunat? Kok jadi sama? Lalu timbul cerita dalam perumpamaan, lalang dan gadung itu bertumbuh bersama. Dibiarkan? Ya. Diizinkan hidup? Ya. Tuhan yang punya ladang berkata, jangan cabut. Kalau nanti dicabut lalangnya, jangan-jangan gadungnya ikut tercabut. Jadi jangan. Dibiarkan oleh Tuhan. Kondisi-kondisi seperti ini seringkali tidak kita sadari. Hanya kata sungkan, hanya kata gak enak. Lalu kita tidak mempertahankan penampilan yang berkenan kepada Allah, untuk hidup di akhir zaman dengan cara hidup sebagaimana cara Allah.
Ini bukan saatnya kita sungkan dengan manusia, lalu kita menyakiti Allah. Yosia kurang apa, saudara? Kalau kita baca dari pasal 34, 25, 36 tadi, kita melihat satu sosok Yosia yang nyaris sempurna, yang benar, yang tidak menyimpang, kata yang tadi kita baca, ke kanan atau ke kiri. Jalannya lurus. Ini bukan cerita, sebuah kenyataan. Tapi kenapa Yosia tidak tampil seperti yang Allah inginkan pada akhir hidupnya? Kenapa Yosia tidak tampil dengan sebenar? Kenapa dia mesti menyamar? Kalau memang kita anak Tuhan, kenapa kita mesti tutup? Maaf, ke gereja ya? Oh enggak, ikut-ikutan aja kalau lagi mau. Itu saja sudah menyamar, saudara. Jawaban seperti itu sudah menyamar. Gak enak karena dia orang Buddha, dia mau kasih pekerjaan, tapi dia fanatik loh Budanya. Jadi ketika ditanya, kamu ke gereja bukan? Hanya untuk mendapat satu pekerjaan, kita dengan mudah kalimat kita perhalus, kita bohong kepada Tuhan enggak, kita bohong kepada dia juga enggak. Saya katakan saja ke gerejanya, tapi cuma ikut-ikutan. Dengan kata lain, saya enggak kok seperti yang kamu pikirkan, orang gereja yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nanti gak dapat pekerjaan. Hanya karena itu kita berani menyamarkan iman. Ingat, itu bukan kehendak Tuhan. Roma pasal 8, dengan sangat rindu semua makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Dengan sangat rindu, dunia sedang menunggu, saudara. Kita baca ayatnya, Roma 8. Ayat yang ke-19 berkata, bersama kita baca Roma 8 ayat 19, 3, 4. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak Allah, bukan orang Kristen, tapi anak-anak Allah. Lebih lagi terarah dengan khusus ketika anak-anak Allah dinyatakan. Jangan karena sesuatu, jangan karena kebutuhan, jangan karena apa yang kita harapkan kita peroleh sebagai sebuah keuntungan, lalu kita berani menyamarkan iman kita. Beri kesempatan Allah bangga untuk melihat saudara tampil sebagai anak-anak Allah di akhir zaman. Tumbuh dan berkembang menjadi sosok untuk dunia bisa lihat Kristus di dalam kita. Tunjukkan itu perbedaan. Ini keluarga Kristen, ini keluarga yang takut akan Tuhan. Gak sama. Rumah petak, tembok satu, sana berantem, sini berantem. Apa bedanya? Sana pecah piring, sini pecah gelas. Sana bilang anjing, sini bilang kucing. Tidak beda. Ada keluarga-keluarga yang dinantikan hari-hari ini tampil beda. Tidak perlu menyamar, saudara. Yosia dengan sikap menyamar, dia dibunuh oleh Neko. Jangan tanya, kok Tuhan tidak bela? Tuhan tidak bela orang yang nyamar. Tuhan tidak bela
ketika kita tidak tampil dengan sebenarnya seperti apa yang Tuhan mau. Yang dinantikan adalah kenyataan anak-anak Allah. Mana anak Tuhan? Mana anak Tuhan? Ketika keadaan aman-aman, kelihatan anak Tuhan memang masih kelihatan baik-baik. Kalau kondisi semua aman, semua baik, kelihatan anak-anak Tuhan tampil, berani dia tampilkan diri sebagai identitas anak Tuhan, orang Kristen. Tapi dalam keadaan yang tidak aman, seringkali orang tidak berani menunjukkan Kristus di dalam kita. Dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang terdesak, kita berdoa saja dalam hati, gak berani berdoa dengan sungguh. Di rumah makan yang besar, ketika orang duduk makan dengan begitu terhormatnya, untuk tunduk kepala kita tidak berani lakukan berdoa dalam hati. Itu menyamar, saudara. Ketika kita tunjukkan kehebatan kita, kita kepal tangan kita dengan begitu marah, kita hadapi satu kondisi dengan begitu emosi, hilang sudah identitas kita. Sama, itu sudah menyamar. Ketika kecelakaan di Pondok Indah, nama Christopher Daniel. Aduh, Christopher-nya sih gak apa-apa, Danielnya itu. Dia boleh tutup kepalanya dengan handuk, dibawa ke BNN, dibawa lagi untuk diperiksa, dibawa lagi. Tapi orang gak bisa menutup ketika namanya disebut dengan tegas, Christopher Daniel. Ibunya boleh nutup-nutupin supaya gak kena sorot kamera. Tapi orang tidak bisa tutup namanya. Mari saudara, Allah ingin tampilan anak-anak Allah dengan takut akan Tuhan. Ini saya. Anak Tuhan, iya. Orang Kristen, iya. Ke gereja dong, iya. Yang tepuk-tepuk tangannya itu, iya. Orang gila dong, iya. Jangan orang gila dong, apa ngomong, apa? Loh, baru diajak ngomong itu sudah hilang identitasnya. Hanya karena perkara-perkara yang tidak aman. Allah cari orang-orang yang mau menampilkan Kristus dalam hidupnya. Dan Allah ingin temukan di dalam kita. Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi sulit pun, kita tidak merubah identitas dan kita tetap berkata, aku anak Tuhan. Amin. Nyatakan diri sebagai anak-anak Allah. Kondisi aman atau tidak aman. Kalau kondisi tidak aman, Yosafat diamankan oleh Allah. Kondisi tidak aman, tapi karena Yosafat orang yang sungguh beribadah kepada Allah, Allah aman